Untuk gaji, kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya Ave dari Kumparan. Izin pertanyaan yang pertama untuk Bu Sri Mulyani. Tadi Pak Presiden Prabowo waktu nota keuangan tuh cuma nyebut IKN sekali ya Bu. Mau tanya apakah di APBN 2026 masih ada anggaran untuk pembangunan IKN? Kalau misalkan ada, angkanya berapa ya Bu? Lalu untuk gaji PNS tadi juga nggak dibahas Bu, apakah akan naik atau enggak di tahun depan. Lalu di buku nota keuangan juga tertulis zero atau minus growth ASN 2026. Apakah ini artinya nggak akan ada penerimaan ASN di tahun depan? Terima kasih. Untuk kebijakan PNS mengenai formasi, kita nanti koordinasi dengan Menpan RB. Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan, jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian lembaga dan terutama juga dari daerah. Namun juga pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan exercise untuk terutama untuk rekrutmen. Untuk gaji kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Ruslan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik, sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah tapi pertumbuhan dan investasinya meningkat. Jadi kita akan terus meningkatkan iklim usaha dari Pak Ruslan, apa yang dibutuhkan beliau untuk menarik investor. Kita terus akan bekerja bersama, termasuk insentif-insentif fiskal yang akan kita jaga dan kita siapkan bersama-sama agar investment masuk, tapi juga pada saat yang sama fiskal tetap prudent. Saudara Wakil Presiden, Saudara Gibran Raka Buming Raka, saudara-saudara para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita dan bangsa kita. Saudara-saudara, saya kumpulkan saudara-saudara melaksanakan sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 dalam pemerintahan kita. Ini menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita lakukan atas mandat dari rakyat Indonesia. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, karena saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam, saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman
yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk mengendalikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah, yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia. Perempuan, anak-anak kecil, puluhan ribu dibantai. Kita juga lihat konflik Israel-Iran, di mana negara adik kuasa pun ikut. Kita lihat konflik India dan Pakistan. Kita lihat di kawasan kita sendiri, konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai. Walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand. Belum lagi kita hadapi kondisi geoekonomi dunia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional dengan timnya juga, Menteri Investasi, semua melaksanakan. Menteri Luar Negeri dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional,
kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka. Untuk itu kita telah mencapai suatu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini. Walaupun kita tidak akan berhenti untuk selalu mencari kondisi yang lebih baik untuk ekonomi kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Saudara-saudara, kita faham dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal, bahkan sebelum saya dilantik sebagai presiden. Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme, yang berdasarkan kondisi nyata bangsa dan regional dan global. Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme benar, idealisme itu perlu. Tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah. Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa,
bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Saudara-saudara, alhamdulillah arah kita di bidang pangan cukup berhasil. Cadangan yang ada di pemerintah sekarang terbesar sepanjang sejarah. Nilai tukar petani meningkat dan nanti menteri-menteri akan laporan masing-masing. Ini sebagai pembukaan. Tetapi di sini saya tekankan bahwa strategi kita ternyata berada di arah yang sudah benar. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tentunya kita sekarang saya persilakan beberapa menteri untuk melaporkan kondisi di sektor masing-masing. Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor, sebagai leading katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas. Pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan. Saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mengatur laporan-laporan masing-masing. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, setelah ini kita akan melaksanakan laporan dari masing-masing kementerian terkait program prioritas, diawali dari laporan Ibu Menteri Keuangan, kemudian selanjutnya Menteri Investasi, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Sosial, Menko Pangan, dan selanjutnya Menteri Dikdasmen dan Mendikti. Dipersilakan untuk Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih, izin Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu sekalian dari Kabinet Merah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Kabinet, kami ingin menyampaikan rancangan APBN 2026. Namun karena ini adalah persiapan nota keuangan, Bapak, apakah pers masih ada di sini? Karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR. Sri Mulyani juga menjelaskan pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga akan ikut mengalami kenaikan. Namun Sri Mulyani belum bisa membeberkan besaran kenaikan gaji. Dan pihaknya bersama Sri Mulyani telah sepakat merombak perumusan tunjangan kerja atau tukin PNS berdasarkan performa masing-masing wilayah. Soal lain apa? Bapak Presiden nanti akan menyampaikan RUU APBN. Salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Naikin gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta kepala desa dan perangkat desa. Ya, insya Allah. Kemudian 17 program, 8
program yang saya sebut program hasil cepat, membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten, memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, cetak, tingkatkan lumbung-lumbung pangan desa, daerah, dan lumbung pangan nasional. Lanjutkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Selenggarakan cek kesehatan gratis. Tiap warga negara harus 1 tahun sekali dicek kesehatannya tanpa dipungut bayaran. Berantas penyakit TBC dalam 5 tahun dan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dana desa, menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan. Kemudian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ini untuk menghilangkan stunting. Ini untuk menghilangkan anak-anak kita tidak tumbuh dengan baik. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan penerimaan negara. Yang terakhir, tidak boleh mau menang sendiri. Ini syaratnya. Kalau kita bisa seperti itu, kita akan menjadi negara hebat, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakyat saudara. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sambutan yang begitu baik, begitu hangat diberikan kepada saya. Saya merasa sekarang seolah-olah saya lebih muda lagi 25 tahun. Nampaknya kita harus sering bergaul dengan anak-anak muda supaya energinya sampai ke kita, saudara-saudara sekalian. Saya kalau lihat Anda semua, saya rasanya sangat terharu karena saya merasakan bahwa kita ini yang di panggung ini, kita harus bekerja lebih baik lagi agar masa depan mereka baik dan masa depan mereka cerah. Rasanya hati saya tidak rela meninggalkan panggung ini kalau yang di panggung itu tidak beres bekerjanya untuk anak-anak kita. Karena kalian memang pantasnya jadi anak-anak saya semuanya. Walaupun saya suka menghibur diri saya, ya. Saya suka menghibur diri saya. Jangan panggil anak lah, panggil adik saja, kira-kira begitu. Saudara-saudara sekalian, saya diundang hari ini sebagai Menteri Pertahanan, tapi saya tadi sebelum saya mulai, saya ingin mengupas apa yang saya lihat tadi dalam video yang disajikan oleh Rektor. Saya melihat
inisiatif yang diambil oleh rektor beserta jajaran Universitas Muhammadiyah Malang adalah suatu langkah-langkah yang luar biasa, langkah-langkah terobosan, langkah-langkah strategik, langkah-langkah logis. Inilah langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan nyata yang kita lihat, yang kita rasakan, yang berlaku di masyarakat dan bangsa kita saat ini, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya menyampaikan penghargaan yang sangat besar Pak Rektor dan jajarannya, dan saya optimis. Saya sekarang tambah optimis. Dengan kedatangan saya di kampus ini, saya merasa sekarang tokoh-tokoh kampus sekarang ada profesor-profesor yang mau turun gunung, yang mau bekerja di tengah-tengah rakyat, mengatasi kesulitan rakyat. Ini luar biasa. Terima kasih. Dan ini nampaknya adalah tradisinya Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir dengan misi terutama pendidikan. Misi pendidikan. Hanya dengan pendidikan kita bisa mengatasi kemiskinan. Hanya dengan pendidikan kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Hanya dengan pendidikan kita bisa mencapai keadilan dan mencapai kesetaraan dan mencapai demokrasi dan mencapai kehormatan kemerdekaan sejati, saudara-saudara sekalian. Jadi sekarang saya ingin menyinggung sedikit bahwa bangsa Indonesia setelah mengarungi perjalanan sebagai negara berdaulat sudah berapa dasawarsa, kita sekarang sesungguhnya berada di ambang tinggal landas, di ambang take off, di ambang kebangkitan menuju negara maju. Kita berada di ambang ini. Sekarang ini, sebentar lagi ini, tadi sudah disebut ada peluang bonus demografi. Bahas mengenai gaji PNS dan juga tukin di Jakarta lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia begitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain sebetulnya seperti apa Mbak Esa? Artinya gaji PNS-nya tuh kayak gimana sih gitu kan? Seberapa besar sih? Mungkin kita juga penasaran gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih seperti di apa Jepang sih? sih? Iya. Sebetulnya kalau kita lihat memang pasti kalau negara-negara dengan ekonomi yang besar ya seperti kita taruh Jepang, Korea dan mungkin Cina juga pasti gajinya lebih tinggi daripada kita. Tapi jangan lupa juga mereka kebutuhan hidup mereka lebih tinggi ya. Lebih tinggi juga. Mereka upah minimumnya juga lebih tinggi kalau kita lihat Jepang. Memang kalau kita lihat wah besar sekali ya 44 juta nih PNS Jepang. Tapi jangan lupa juga 44 juta ya luar biasa itu angka yang tidak sedikit gitu ya. Lebih rendah dibandingkan dengan di sektor swasta ya mungkin sekitar 1 juta lebih rendah, dan ketika kita lihat Korea Selatan wah 23 juta, tapi mereka jauh lebih rendah daripada di swasta ya. Kita taruhlah kalau di PNS Korea itu sekitar 2 juta won per bulan, sementara kalau di swasta nih mungkin di Samsung gaji minimalnya udah 4,5 juta won ya. Jadi sekitar 4 jutaan. Iya, jadi memang kalau di rata-rata seperti kayak Indonesia sebenarnya gaji minim paling kecil gaji pokoknya pun lebih rendah daripada UMP ya, UMP sini ya. Walaupun sebenarnya tetap naik, tapi tetap aja untuk mereka juga pas-pasan gitu. Jadi artinya kita juga perlu melihat bahwa ketika kita bandingkan dengan negara lain, sebut saja tadi misalnya dengan Jepang begitu yang luar biasa gaji PNS-nya berada di 44 juta begitu ya per bulannya. Lalu kita lihat juga ada Korea yang berada di 23 juta per bulannya, tapi kita juga harus lihat
biaya hidup mereka di sana lebih tinggi begitu ya. Nah, Hmm. sekarang terkait dengan biaya hidup begitu ya. Sebetulnya kalau di Indonesia sendiri atau khususnya di Jakarta, kita lihat tadi mungkin banyak PNS yang merasa bahwa ini gajinya udah waktunya naik begitu ya. Tuk ini juga sudah waktunya naik. Dikaitkan dengan kinerja. Saat ini sebetulnya kinerjanya seperti apa sih? Kalau menurut pandangan Mas Michael, apa sebetulnya kinerjanya sudah sangat-sangat baik sehingga ini momentum dan juga waktu yang tepat untuk naik gaji nih gitu ya. Apalagi semua udah serba mahal kalau saat ini gitu. Iya, sebenarnya kalau masalah kinerja kan sudah ada datanya lah ya. Pemerintah selalu menilai setiap tahun bagaimana kinerjanya itu bisa terbilang baik lah kalau berdasarkan catatan pemerintah. Tapi kan kembali lagi kalau di sini kan ukuran kinerja birokrat itu kan nggak cuma sekedar gimana dia absensi, Di atas kertas, datang paling pagi mungkin, datang paling datang pagi, paling pagi, pulang paling malam gitu ya. atau kalau bahasa Menteri Pan-RB sekarang itu kebanyakan ngurus administrasi aja, laporan dinas segala macam gitu. Tapi gimana kinerjanya itu memberikan dampak gitu, kayak dibilang ke masyarakat gitu. Kalau misalnya dia adalah pegawai kecamatan, dia bisa Deliver lebih cepat deliver ya, lebih cepat gitu. Misalnya dia di imigrasi, dia bisa ngasih pelayanan yang lebih baik lah, nggak ada antrian panjang atau 1 hari selesai misalnya, atau pajak bea cukai memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih baik gitu. Itu kan memberikan dampak yang harusnya catatan di atas kertas tadi itu kelihatan di sana gitu. Dan di sisi lain juga kita juga masih banyak PR ya, masalah investasi, masalah kemiskinan, pengangguran, dan itu sebenarnya juga bagian dari bagaimana birokrat ini bekerja gitu. Baik, tapi kalau dari kacamata Mas Michael sendiri nih, seiring kalau sekarang kan baru wacana direncanakan begitu. Betul. Jika nanti akhirnya ternyata di-approve nih begitu ya, gaji dinaikkan, tunjangan kinerja juga dievaluasi yang kemudian akhirnya dinaikkan. Apakah ini nanti akan menjadi sebuah solusi lalu juga sebagai upaya pencegahan begitu ya untuk kemudian para pegawai negeri sipil ini bisa bekerja dengan baik begitu ya, lalu juga tidak melakukan hal yang seperti mungkin saat ini sedang ramai diberitakan ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum gitu ya, perbuatan-perbuatan yang boleh dibilang mungkin kurang tepat lah gitu ya. Dan sisi lain memang kalau gaji, kalau seandainya itu penyesuaian ya emang sudah sewajarnya gitu. Yang paling signifikan memang tunjangan kinerja gitu. Itu memang harus ditetapkan indikator-indikator khusus supaya sasaran kinerja pegawainya tercapai gitu. Kalau sekarang kan misalnya yang menandatangani kinerja itu kan eselon 1 gitu kan, dan laporan dari bawah kan agak panjang gitu kan, dan eselon 1 mungkin tidak tahu yang level paling bawah kinerjanya seperti apa gitu kan. Nah, kalau seandainya diubah per personal gitu, tidak per instansi lagi, berarti kan atasannya langsung ada tambahan indikatornya seperti apa gitu. Ada juga mungkin celah-celah yang mungkin harusnya ditangani lebih awal, misalnya biar nggak ada nih PNS yang suka menjilat sama bosnya gitu. Itu bisa asal mendapatkan tukin asal bapak senang. Barometernya bukan yang lebih rajin dan juga lebih sering menyapa gitu. Iya, itu kan juga bisa jadi indikator juga nantinya gitu. Baik, tapi kalau dari Mbak Esa sendiri, Mbak Esa, kita bicara soal artinya kontribusi begitu ya, serapan belanja pegawai pada artinya perekonomian. Anda sendiri melihatnya seperti apa selama ini, dan mungkin dengan nanti akhirnya ternyata memang gaji PNS resmi dinaikkan? Kalau kita lihat emang sebenarnya kan sekitar 9 sampai 10, mungkin kalau tinggi 12% ya kontribusinya. Tapi kita jangan lupa, jangan kita jadikan sekali lagi itu sebagai sumber pertumbuhan utama. Bagaimanapun PNS itu mungkin sekitar ya kurang dari 5 juta, sementara ada 200 juta orang yang juga lebih berkuasa nih daripada ekonomi ya. Boleh kita berharap mungkin kenaikan PNS ini kemudian ekonomi kita naik. Tapi yang jangan lupa kalau kenaikan gaji PNS naik, biasanya harga barang-barang lain juga naik. Iya, gaji PNS naik itu biasanya nanti disertai dengan bahan pokok yang serba naik karena gaji PNS-nya udah naik nih. Iya, padahal yang lain belum tentu naik juga ya. Ini yang juga harus diperhatikan juga, dan seperti yang sebenarnya menurut saya paling penting adalah tuki naik, tapi jangan lupa kontribusi mereka pun harus diperbaiki. Karena lagi-lagi mereka itu juga digaji atas uang rakyat ya. Jadi kembali lagi semuanya itu harus bisa meningkatkan kontribusi ke masyarakat juga. Baik, tapi kalau dari Mbak Esa sendiri, kacamata Mbak Esa, apakah ini ya akan memberikan pengaruh yang positif atau bahkan mungkin nanti akan ada pandangan seperti apa lah? Misalnya ini gaji PNS naik, tapi kita lihat saat ini mungkin beberapa oknum sedang bermasalah begitu ya. Bagaimana tanggapan Mbak Esa sendiri dan bagaimana masyarakat mungkin nanti akan melihat begitu, akan menilai begitu?
Umur di atas 25 tahun udah perlu retinol? Yuk kembalikan produksi kolagen dalam 14 hari dengan 0.1% pure retinol dan teknologi slow release. Untuk wajah 3 kali lebih cerah, bebas jerawat, dan haluskan tekstur di wajah. Reset your skin with Skintific. Kalau kita lihat pasti kenaikan itu kayak pemanis ya. Tapi jangan lupa hanya gara-gara tuki naik kemudian wah ini oke deh, tapi kalau tukinya nggak naik ya nggak jadi kerjanya biasa aja. Tidak boleh juga demikian ya, karena kalaupun nanti tuki naik tidak jaminan juga korupsi akan turun, karena semua lagi-lagi harus. Ini sebuah pesimis ya, pesimistis ya, cukup pesimis ya. Jadi artinya kalaupun nanti gajinya naik ini belum tentu belum bisa. Tentu korupsinya turun juga, karena bagaimanapun lagi-lagi ada hal yang harus diawasi juga ya. Dulu juga ketika tukin pajak naik semua berharap korupsinya turun, tapi ternyata juga ada oknum-oknum juga yang tetap saja bermain, karena mungkin tukinya naik tapi pemanis dari luar ini lebih besar lagi dan ini yang harus diawasi juga kinerjanya. Ini yang menurut saya paling penting ya, pengawasan selain dari evaluasi, juga pengawasan dari internal mereka juga harus diperbaiki juga. Terkait fungsi pengawasan, memang selama ini fungsi pengawasannya seperti apa sih? Nggak kurang-kurang tuh Mbak Esa. Sebetulnya kalau fungsi pengawasan udah cukup banyak gitu dari segala sudut nih kalau bicara fungsi pengawasan gitu ya. Mungkin sekarang ada pengawas netizen gitu ya misalnya. Betul. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Bahkan mungkin gini ya, kita bisa bilang bahwa tadi Mbak Esa sudah menyampaikan ada PNS Sultan begitu ya, ada Ditjen Sultan misalnya begitu, yang mungkin penghasilannya ya boleh dibilang lebih tinggi daripada yang lainnya begitu. Apakah dengan nilai yang lebih tinggi lalu kemudian nanti akan ada perombakan, ini tentunya bisa menjadi penyemangat begitu, dan juga mungkin ini bisa berubah image ya kepada publik, kepada masyarakat begitu ya, mungkin membangun kepercayaan dan lain sebagainya. Seperti apa Mbak Esa melihat? Pasti ya, menurut saya pasti ini akan menjadi tadi ya bumbu-bumbu manis, penyemangat dan sebagainya lah ya untuk positif. Tapi ya kalau hanya untuk kemudian tuki naik, kemudian kita berharap semuanya masalah selesai, itu jelas tidak mungkin ya. Karena ada banyak persoalan di sini. Terutama mungkin yang perlu menjadi pertimbangan adalah posisi PNS sekarang yang kan seperti ampuh sekali ya, tidak bisa dipecat. Ini yang membuat salah satu mungkin faktor negatif ketika ada kasus-kasus korupsi, pengawasan tidak maksimal. Kayak saya kan tidak mungkin dipecat. Ini dipecat kan mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak seperti kayak mungkin pegawai swasta kan gampang, mudah sekali dipecat. Nah, ini apakah evaluasinya ketika tuki naik kemudian masalah ini juga pengawasan dan mungkin kode etiknya akan diperbaiki seperti apa? Baik, tapi Mas Mike, kalau kita lihat sebetulnya sekarang kan pemerintah sudah cukup tegas begitu ya terhadap oknum-oknum yang boleh dibilang mungkin melakukan perbuatan yang tidak arif lah, tidak tepat begitu ya sebagai pegawai negeri sipil dan juga pejabat begitu. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Iya, PNS yang berlakukan tidak baik atau lebih tepatnya viral dulu gitu ya, baru dipecat gitu ya. Nah ini kan memang jadi PR sendiri buat pemerintah gimana supaya hal ini nggak kejadian lagi gitu. Karena ini memang jadi catatan serius ketika kita ngomongin gaji dan tukin, sementara ada oknum yang bertindak tidak sesuai yang seharusnya gitu kan. Nah tadi yang disampaikan Mbak Esa udah cukup tepat ya, bagaimana supaya peran masyarakat, peran netizen sekarang itu harus lebih lebih direspon lebih cepat oleh pemerintah gitu. Jadi bahkan membantu mengawasi sekarang ya. Gitu. Karena memang ini ketahuannya kan cukup aneh ya kalau kita lihat beberapa kasus yang sudah karena muncul. Bantuan netizen karena malah ya, netizen gitu ya, hal-hal yang sebenarnya dipikirkan kok bisa sih gitu. Kok bisa mungkin bahkan gitu. Selama ini sudah ada laporan-laporan begitu ya, tapi ternyata netizen ini kayaknya lebih didengar gitu. Jadi fungsi pengawasan netizen ribut dulu, viral dulu gitu ya. Kalau netizen tuh sekarang kayaknya lebih mungkin lebih bisa membuat masalah ini lebih cepat diselesaikan lah, boleh dibilang gitu ya. Betul. Ya, tapi kalau dari Anda sendiri, Mas Mike, melihatnya harapannya ke depan akan seperti apa ya dengan adanya tunjangan kinerja yang akan dirombak, lalu juga karena gini ya, boleh dibilang kan PNS ya memang PNS, tapi kan PNS juga manusia biasa yang punya kebutuhan begitu ya. Artinya apakah dengan ke depannya nanti gaji PNS dinaikkan, tunjangan kinerja dinaikkan, benar-benar akan membuat tertib lah gitu ya, artinya tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti sekarang ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Dan juga kalau kita lihat nih, belum apa-apa ya, kita lihat sekarang kan mungkin di media online begitu sudah banyak yang mengabarkan bahwa gaji PNS nih diwacanakan akan segera naik. Mulai ribut nih Mas Mike bahwa ngapain naik gitu ya, karena mungkin kita lihat kinerjanya. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Bagaimana kita bisa melihat ini dari dua sisi begitu ya, secara adil dan juga arif begitu? Iya, karena ini memang jadi sorotan ya, PNS digaji dengan uang negara gitu. Jadi bertindak baik sesuai aturan aja
itu tidak cukup gitu. Mereka harus memberikan hal-hal yang lebih kepada masyarakat supaya kelihatan gitu. Ada kerjanya, mereka datang lebih pagi misalnya, atau mereka melayani dengan lebih baik gitu, atau mereka membantu banyak kebutuhan masyarakat gitu yang seharusnya peran birokrat ini sangat penting gitu. Baik, dan harus bisa dipastikan sebetulnya kalau kondisi saat ini PNS ini tetap menjadi profesi favorit sebetulnya, begitu ya, peminatnya luar biasa ya. Aman soalnya. Iya, dan kalau sudah menjadi PNS tentunya harus bisa amanah ya, menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, menjaga kepercayaan dari masyarakat, begitu ya, mungkin tidak melakukan hal-hal yang tidak tepat lah gitu ya. Baik, terima kasih banyak.